Hey, halo Sobat Tren. Jumpa lagi dengan saya Cecilia Belgius. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Cecil akan mengupas tuntas alur cerita film India yang berjudul 100 yang dibintangi oleh Atharva sebagai Satya, Hansika Motwani sebagai Nisha, Raj Ayyappa sebagai Vicky, Manes sebagai Anwar, dan bintang-bintang lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang polisi yang bertugas sebagai call center untuk membongkar kedok jasa ekspedisi yang menjual gadis-gadis di daerahnya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Tentunya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Di awal film diperlihatkan Satya bersama teman-temannya sedang memukuli orang yang bernama Vicky, di mana Vicky telah menggoda adik perempuan dari temannya yang bernama Anwar. Saat Satya memukuli Vicky, tak lama Anwar datang menghampirinya dan mengajaknya pergi karena telah membuat keributan di kampus Vicky. Akhirnya Satya pergi bersama Anwar, tapi sebelum dia pergi, Satya kembali memberi peringatan kepada Vicky dengan menendangnya. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah lapangan. Di sana Anwar memberitahukan bahwa Satya akan menjadi polisi sepertinya. Namun, Satya merasa tidak yakin dirinya bisa menjadi polisi. Anwar berusaha meyakinkan Satya agar mau mengikuti tes, dan dia akan membantunya. Esok harinya saat Satya sedang lari pagi bersama Anwar, tiba-tiba datang seorang kolektor yang hendak menagih hutang kepada Anwar, di mana Anwar meminjam uang untuk biaya sekolah adik perempuannya. Karena Anwar masih belum bisa membayarnya, kolektor marah dan menampar Anwar. Satya melihatnya langsung berlari dan berusaha menghajar kolektor tersebut. Namun teman-temannya berusaha menahannya. Sampai ayah Satya datang membawa kabar berita bahwa Satya sudah resmi menjadi polisi, yang membuat teman-temannya melepaskan Satya. Satya langsung menendang kolektor hingga terkapar di tanah. Karena sangat senangnya menjadi polisi, di hari pertamanya dia langsung menangkap seorang perampok dan membawanya langsung ke kantor polisi dan menyerahkan kepada Kapolda. Kemudian, Kapolda meminta salah satu polisi yang bernama Perumal atau yang biasa dengan dipanggil Pistol untuk menghantarkan Satya ke departemen mana Satya ditempatkan. Satya ditempatkan di ruang call center kepolisian yang membuat Satya hanya terdiam karena dia sangat tidak suka pekerjaannya hanya duduk diam dan menerima keluhan. Seperti pekerjaan teman wanitanya, Nisa yang hanya sebagai operator penerima keluhan pelanggan, di mana Nisa adalah kakak perempuan dari Vicky. Satya mengenalnya saat di rumah sakit. Saat itu, teman polisi yang mengabarkan bahwa keluarga Vicky mengajukan tuntutan terhadap Satya karena Satya memukulinya waktu di kampus, sampai Vicky harus dirawat di rumah sakit. Walaupun tadinya Nisa sangat benci kepada Satya karena telah membuat Vicky terluka, tapi akhirnya Nisa memaafkan Satya setelah Satya melakukan beberapa hal yang membuat Nisa terkesan. Sementara itu, Anwar pergi menemui salah satu temannya, Das, bos dari JS Express, perusahaan pengiriman barang yang sangat populer di daerahnya. Anwar berniat meminjam uang untuk membayar hutang kepada kolektor. Dia pun menawari Anwar untuk bekerja sama dengannya, karena bisnis yang sedang dia jalankan sedang berkembang, karena dia menjadikan usaha pengiriman barang untuk mengedarkan narkoba kepada pelanggannya. Di tempat lain, Satya terlihat sangat bosan karena berkali-kali menerima panggilan yang sangat tidak penting. Dari orang gila yang menelpon sampai anak kecil yang hanya sekedar iseng menelponnya. Malam harinya, Satya pergi bersama Anwar ke sebuah kafe, di mana Satya melihat Ayesh, adik Anwar, sedang bersama Vicky. Satya langsung menghampiri mereka dan berusaha memperingatkan Vicky. Tak lama, Anwar datang dan langsung memukul Vicky. Satya berusaha menenangkan Anwar sampai Anwar marah kepada Satya. Karena pertengkaran semalam membuat Satya sedikit lesu saat bekerja. Jackson, salah satu teman kantornya, sempat bertanya, tapi Satya tak memperdulikannya. Begitupun terhadap orang yang sedang mengadukan keluhan bahwa anaknya telah diculik. Satya sama sekali tak mendengarkan dan malah mematikan panggilannya, yang membuat Pistol marah melihatnya karena Satya melewatkan panggilan penting begitu saja. Kapolda menegur Satya dan memberitahukan bahwa kepentingan pribadi jangan disangkut pautkan dengan pekerjaan. Apalagi sampai kita bisa melewatkan panggilan dari orang yang berusaha meminta bantuan. Sebagai hukuman, Kapolda meminta untuk menjaga rumah dari korban penculikan. Karena rasa bersalah yang terus menghantuinya, Satya mencoba untuk mengutarakan pendapatnya kepada temannya yang sedang melacak keberadaan penculik.
Tapi Satya mendapatkan penolakan. Pistol juga memperingatkan agar Satya kembali ke tempat kerjanya. Beberapa saat kemudian, Satya memutuskan untuk pergi mencari keberadaan penculik dan meminta izin kepada Pistol. Satya juga meminta Pistol untuk mengabarkan informasi keberadaan penculik melalui panggilan WhatsApp. Setelah melakukan pencarian ke beberapa daerah yang diidentifikasikan lokasi penculikan, Satya berspekulasi bahwa tak mungkin orang bisa berpindah ke banyak tempat dalam waktu 10 menit, di mana Satya langsung pergi ke stasiun kereta yang ternyata para penculik sedang berada di dalam kereta yang tengah berhenti. Satya berusaha mengejar kereta yang sudah berjalan dan tak sengaja melihat para penculik. Kedatangan Satya membuat kaget salah satu pelaku penculikan. Satya langsung menghajar para penculik satu persatu. Setelah semua berhasil dikalahkan, Satya langsung pergi mengantarkan anak yang diculiknya ke rumahnya. Dan Satya kembali ke kantornya dengan rasa bangga telah menghentikan sebuah kasus penculikan. Berbeda dengan temannya yang berpendapat bahwa korban penculikan berada di sebuah kereta, Pistol hanya tersenyum mendengarnya karena mereka sudah terlambat. Hari berikutnya, Pistol bertanya kepada Satya, apakah Satya sudah mendapatkan panggilan yang ke-100? Karena panggilan yang ke-100 akan mengubah kehidupan operator seperti Satya dan yang lainnya. Namun, Satya baru mendapatkan panggilan ke-99. Satya juga tak begitu mempercayai tentang apa yang dikatakan Pistol. Sampai akhirnya, Satya mendapatkan panggilan dari gadis yang bernama Sandhya, di mana gadis itu adalah salah satu tetangga Satya yang sudah meninggal beberapa minggu sebelumnya. Dan kasusnya pun sudah ditutup oleh polisi karena polisi telah menangkap pelaku pembunuhannya yang pada saat itu Anwar langsung yang menangani kasus Sandhya. Sandhya sebetulnya bukan mati melainkan diculik dan akan dijual oleh David, salah satu mitra bisnis Das, pemilik GC Express. David membuat seolah-olah Sandhya telah meninggal dan menukar jasadnya dengan jasad lain yang dia curi dari rumah sakit. Setelah Sandhya memberitahukan beberapa informasi, lalu Satya meminta temannya untuk melacak lokasi dari panggilannya dan langsung meminta polisi terdekat untuk menuju lokasi. Begitu sampai di lokasi, polisi langsung menanyakan ID dari pemilik HP yang melakukan panggilan. Mereka pun memberikan ID-nya. Polisi sempat heran karena pemilik ID seorang laki-laki. Berbeda dengan yang menelpon adalah seorang perempuan. Kemudian polisi menanyakan siapa yang telah melakukan panggilan. Mereka menjawabnya dengan mengatakan bahwa mereka yang melakukan panggilan dengan menggunakan aplikasi pengubah suara. Pernyataan ini membuat polisi percaya dan memberitahukan kepada Satya bahwa itu hanya panggilan palsu. Setelah polisi pergi, David langsung meminta anak buahnya untuk memeriksa keberadaan Sandhya. Sedangkan Satya merasa yakin bahwa yang menelponnya benar-benar Sandhya. Satya mencoba kembali menelpon Sandhya dan berusaha meyakinkan Sandhya bahwa dia akan menyelamatkannya. Satya mencoba melacak lokasi orang yang membawa Sandhya dengan dibantu Jackson untuk memantau lokasinya. Satya langsung pergi menuju lokasi di mana orang tersebut berhenti di sebuah diskotik. Sampai di sana, Satya masuk ke dalam diskotik dan meminta Jackson untuk menelpon orang yang membawa Sandhya, dan Satya berhasil melihat orang tersebut dan langsung menghajarnya. Niara. Satya berhasil menyelamatkan Sandhya dan menyerahkannya kepada Anwar untuk dibawa pulang. Keesokan harinya, Satya berusaha memberitahukan bahwa dia telah memecahkan kasus yang membuat dirinya terkenal. Satya mengajak ibunya untuk menonton siaran di TV. Namun sayang, tak satu pun ada berita yang menayangkan kasus tersebut. Begitupun di surat kabar tidak ada berita itu. Kemudian, Satya mencoba memastikan dengan pergi ke rumah pacar Sandhya yang bernama Hari. Namun Hari masih larut dalam kesedihan. Lalu Satya mencoba mendatangi rumah Sandhya, tapi Sandhya juga tak ada di dalam rumahnya. Satya akhirnya pergi menemui Anwar dan menanyakan keberadaan Sandhya. Namun, Anwar berpura-pura tidak mengetahui siapa gadis yang Satya maksud. Hal ini membuat Satya sangat marah dan hampir menghajar Anwar. Setelah itu, Satya pergi ke diskotik untuk mencari bukti rekaman CCTV kejadian semalam. Tapi lagi-lagi, rekaman CCTV tersebut sudah lebih dulu dihapus oleh Anwar. Karena bingung dengan apa yang dia alami,
Satya mencoba membuka kembali kasus Sandhya dan melihat beberapa berkas serta bukti dari kasus Sandhya. Satya juga menanyakan ke beberapa saksi, tapi Satya belum juga menemukan titik terang tentang kasus tersebut. Lalu, Satya menceritakan masalahnya kepada Pistol. Dia memberitahukan bahwa orang yang dia maksud masih hidup tapi dibuat seolah-olah telah meninggal. Dan salah satu temannya, Anwar, ikut terlibat dalam masalah ini. Mereka juga tak meninggalkan bukti sedikit pun. Pistol berpendapat bahwa tak mungkin mereka tak meninggalkan bukti. Satya juga mengajak Pistol untuk membantunya membongkar kasus tersebut. Kemudian, Pistol dan Satya pergi menemui pelaku pembunuhan Sandhya. Lalu, Satya bertanya kepada pelaku, "Kenapa kau mau menjadi tersangka walaupun kau tak membunuh Sandhya?" Tapi dia menjawab bahwa dia telah membunuh Sandhya karena Sandhya telah selingkuh. Satya berusaha membuat dia untuk mengakui bahwa Sandhya masih hidup, tapi dia tetap mengaku telah membunuh Sandhya. Sampai akhirnya Satya meminta bantuan dari pacar Sandhya untuk menghajar tersangka. Dan akhirnya dia mengakui semuanya bahwa dia dibayar untuk berpura-pura sebagai pelaku pembunuh Sandhya. Dan dia juga mengatakan kebenaran bahwa selama ini Das melakukan bisnis narkoba dari kemasan handphone dan mengirimnya melalui perusahaan GC Express. Setelah itu, Satya pergi menemui Das. Sampai di sana, Satya langsung menanyakan tentang keberadaan Sandhya, tapi dia tidak mengetahuinya karena dia hanya menjalankan bisnis narkoba tapi tidak melakukan penjualan perempuan. Dan dia mengatakan mungkin teman bisnisnya David yang melakukannya. Beberapa saat kemudian, Satya mendapatkan kabar bahwa Vicky dan Aisyah sudah kabur dari rumah. Satya langsung menghubungi Vicky dan memintanya untuk pulang karena bisa saja Anwar menemukan keberadaan mereka. Walaupun awalnya Vicky merasa takut, tapi Satya berusaha meyakinkan dan akan menolong Vicky dari kejaran Anwar. Di gudang GC Express, Das memanggil David dan memarahinya karena David telah menggunakan mobilnya untuk menculik gadis-gadis itu. David berusaha meminta maaf, tapi Das tak mendengarkannya dan mendorong David sampai terjatuh. Lalu Das meminta para karyawannya untuk memukuli David, tapi mereka malah berbalik membela David. Kemudian, David menceritakan tentang bisnis penjualan gadis-gadis kepada beberapa pria hidung belang melalui aplikasi online, dengan menargetkan beberapa gadis kelas menengah secara finansial, serta bantuan dari beberapa karyawan GC Express yang mengumpulkan foto-foto gadis yang akan dijual, dan mengirimkan fotonya ke aplikasi online. Setelah ada yang berminat membelinya, mereka menculiknya dengan berpura-pura mengirimi sebuah paket. Walaupun mereka menolak menerimanya karena tak sama sekali memesan paket tersebut. David juga mengatakan bahwa sesudah dia menculiknya, dia membuat seolah-olah korban telah mengalami kecelakaan dan mengganti jasadnya dengan jasad yang lain dengan menyuntikkan darah dari korban untuk mengelabui tim forensik kepolisian. David juga dengan sombong mengatakan bahwa dia telah memiliki banyak uang. Lalu David meminta semua karyawan untuk membunuh Das. Tapi itu membuat Das senang karena pengakuannya bisa menyelamatkan bisnisnya, di mana Das sudah bekerja sama dengan Satya untuk menjebak David. Kemudian, Satya membawa David ke kantor polisi. Satya juga meminta Pistol untuk mengirimkan beberapa polisi untuk menangkap Das. Tapi saat dalam perjalanan, tiba-tiba seorang pengendara bermotor membunuh David dengan menembakkan peluru tepat di kepalanya. Satya langsung menelpon Pistol untuk melacak siapa pengendara motor tersebut. Sampai akhirnya, Pistol menemukannya yang ternyata pengendara motor tersebut adalah Anwar. Anwar menyerahkan diri kepada polisi karena dia telah membunuh David dan sudah membantu Das mengedarkan narkoba. Mengetahui hal itu, Satya mencoba menemui Anwar dan menanyakan apa alasan dari semua ini. Anwar mengatakan bahwa dia terpaksa melakukannya karena seseorang telah menyiksa Vicky dan menahan Aisyah. Sesudah mendengar pengakuan Anwar, Satya pergi meninggalkannya. Tapi langkah kaki Satya tiba-tiba terhenti saat teringat perkataan Anwar yang membuat Satya kembali menemui Anwar, di mana Anwar mencoba untuk bunuh diri. Satya berusaha membujuk Anwar agar tak melakukan hal itu, tapi Anwar tak menghiraukannya. Dan kematian Anwar sangat membuat ayahnya sedih, karena Anwar mati meninggalkan malu sebagai polisi yang korup. Malam harinya saat Satya duduk di depan rumah, Satya mendapatkan telepon dari Nisa yang mengabarkan bahwa Vicky telah kembali. Tapi dia penuh dengan luka yang mengharuskan Vicky dibawa ke rumah sakit. Satya langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Vicky. Sampai di rumah sakit, Nisa mencoba menjelaskan kejadian yang menimpa Vicky dan Nisa juga mengatakan dia tak mengetahui keadaan Aisyah. Saat melihat kondisi Vicky, Satya mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahukan lokasi Aisyah.
Satya meminta bantuan pistol untuk melacak lokasi orang yang menelponnya. Lalu dia pergi untuk memastikan perkataan orang tersebut. Sampai di lokasi, Satya mencoba membuka bagasi mobil si penculik. Tapi betapa kagetnya Satya, karena orang yang ada di dalam mobil tersebut ternyata Sandhya, bukan Ayesha. Kemudian, Satya menanyakan siapa yang telah menculiknya. Sandhya menjawabnya dengan mengatakan bahwa yang menculiknya adalah anak dari gurunya, yaitu Vicky. Dan faktanya, Vicky yang menjadi dalang dari semua penculikan gadis-gadis untuk dijual kepada pria hidung belang dengan mengajak David sebagai kaki tangannya. David sempat tidak mempercayai Vicky karena usianya yang terbilang masih remaja. Hal ini juga sempat membuat kakaknya Nisa sedikit curiga karena Vicky bisa membeli handphone yang bagus. Demi membuat rencana berhasil, Vicky juga berpura-pura telah dilukai oleh seseorang. Padahal dirinya sendiri yang melukai kepalanya dengan memukulkan sebuah botol sampai pecah. Waduh. Walaupun Satya sempat meminta polisi untuk menangkap Vicky, tapi Vicky berhasil mengelabui para polisi. Beberapa saat kemudian, Satya mendapatkan telepon dari Vicky. Vicky meminta Satya untuk membawa Sandhya ke tempat yang telah Vicky tetapkan. Dalam perjalanan, Satya mencoba meminta bantuan melalui pesan singkat ke kantornya. Tapi ternyata Vicky mengetahuinya karena HP Satya sudah dia retas. Karena bingung dia harus meminta bantuan kepada siapa, sampai pada akhirnya Satya menarik palang pembatas jalan sampai mengenai mobil polisi yang sedang patroli. Hal ini dilakukan untuk memancing perhatian polisi agar mengejarnya, dan cara ini berhasil membuat polisi mengirimkan anggotanya untuk membantu Satya. Lalu, Satya meminta handphone salah satu anggota polisi, dan dia melemparkan handphonenya. Kemudian, Satya mengirim pesan kepada mereka agar mencoba memindahkan Sandhya ke mobilnya. Setelah Sandhya berpindah mobil, Satya langsung tancap gas, di mana Vicky kembali menelpon Satya karena Satya tidak berada di jalur tujuan. Dan ternyata, di baju Sandhya telah dipasang sebuah alat pelacak oleh Vicky. Satya langsung meminta anggota polisi untuk memutar balik. Satya juga meminta bantuan pistol untuk melacak keberadaan Vicky. Karena merasa sudah dipermainkan oleh Satya, Vicky mencoba membunuh Ayesha. Tapi tak lama Satya pun datang yang membuat Vicky meminta bantuan kepada preman untuk membunuh Satya. Vicky menghentikan laju mobilnya. Begitupun Satya. Tapi tak lama datang beberapa orang langsung menghajar Satya. Walaupun Satya sudah sangat tak bertenaga untuk melawan, namun setelah dia ingat perkataan Anwar yang meminta untuk menyelamatkan Ayesha, Satya mencoba melawan orang suruhan Vicky dan berhasil mengalahkannya. Vicky mencoba menusuk Satya, tapi Satya berhasil menahannya dan langsung memukul Vicky. Lalu menendangnya sampai Vicky terjatuh. Akibat tindakan ini, Vicky ditembak mati oleh pistol. Tapi sebelum membunuh Vicky, polisi berhasil menemukan beberapa gadis yang sudah dinyatakan meninggal dan mengantarkannya kepada keluarganya. Begitu juga dengan Sandhya, dia diantar pulang oleh Satya. Sedangkan orang tua Vicky sangat merasa sedih telah gagal mendidik Vicky. Karena keberhasilan mengungkap kasus Vicky, Satya diminta untuk pindah ke bagian kejahatan seperti apa yang dia inginkan saat pertama kali bergabung dengan kepolisian. Tapi Satya menolaknya. Satya juga mengusulkan agar Vicky ditembak mati agar tidak ada korban lagi setelah dia keluar dari penjara dengan meminta pistol untuk menembak Vicky. Dan film pun berakhir. Gimana nih, gimana? Seru bukan filmnya? Ada yang pernah nonton nggak? Bagi yang belum pernah nonton filmnya secara full, kalian bisa kirim pesan ke email channel ini ya. Nanti saya kasih link filmnya. Jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-temannya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Adios!